ini ya. Apa yang terjadi ketika kita melihat LGBT ya, atau sebutlah ada perkawinan sejenis atau ada hubungan sejenis ya, baik itu rapat bahkan diikat dalam suatu perkawinan. Ya, itu dapat dibuktikan. Apakah perkawinan itu ada di Indonesia? Karena di Indonesia itu belum ada. Oke, baik. Setelah saya mengamati dalam dunia permainan dan tentunya sehabis kita libur ya, saya juga tidak lupa mengucapkan kepada halayak ya, pada publik, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, bila mana ada tindakan dan kata-kata kami yang tidak sesuai atau melukai perasaan kita semua, mohon dibukakan pintu maaf. Nah, di sini memang jalurnya atau waktunya, masanya, setiap orang harus membuka pintu maaf ya. Nah, di samping itu dalam mengisi kekosongan waktu yang memang kemarin praktis ya 2 minggu sebelum Lebaran sampai dengan hari ini baru kita mulai aktif kembali dalam acara konten kami yang bernama Ketawa ya, kesempatan tanya jawab bersama Bang Bob ya. Karena memang belum ada yang bertanya karena memang belum ada tampilan topik yang menjadi satu pembahasan sehingga publik bisa bertanya, maka saya mencoba melihat apa yang terjadi, hasanah apa yang terjadi, atau wacana apa yang terjadi pada hari ini yang berkembang di publik. Saya coba menyoroti tentang LGBT ya, ada lesbi, ada gay ya, ada biseksual, transgender. Jadi ini semuanya adalah satu hal yang menjadi pembahasan sehingga ada tokoh-tokoh juga yang dihadirkan di beberapa podcast ya yang tidak perlu saya sebutkan namanya dan semua sudah memahami dan ini semua sudah saya himpun ya. Maka ada satu ungkapan yang bisa saya sampaikan dan ungkapan ini tidak lepas daripada fakta ya. Bahwa pada faktanya di dunia ini telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu laki-laki yang berpasangan dengan wanita ya. Jadi kalau sudah ada laki-laki berarti ada wanita. Ada tangan kanan, ada tangan laki-laki, tangan kiri ya. Ada kaki kanan, kaki kiri. Memang terlihat sedikit identik. Tapi manfaat dan fungsinya itu sudah menjadi patron ya bagi setiap bangsa. Pengertian setiap bangsa ini saya coba menarik secara universal ya, bahwa kita coba berbicara dari sudut pandang bagaimana negara-negara baik itu di Eropa, Amerika, Timur ya, sampai dengan ke Asia Tenggara seperti di negara kita hari ini itu memiliki perbedaan perspektif. Mengapa hal ini bisa terjadi? Oleh karena memang setiap negara-negara yang terdiri dari bangsa-bangsa itu cerminannya adalah sikap, perilaku, perbuatan atau keadaan-keadaan pola atau adat istiadat ya bagi setiap negara-negara yang selalu adanya satu perbedaan-perbedaan pandangan atau perbedaan-perbedaan cara berpikir. Jadi kalau kita berbicara Eropa atau kebarat-baratan, mungkin perspektifnya berbeda dengan Timur. Ada perbedaan lagi dengan Asia misalkan kan, Eropa, Asia Tenggara. Ya. Asia Tenggara ya Melayu unsurnya, jadi kita turun temurun, tapi kita tidak berbicara dalam substansi tersebut. Nah kemudian di Indonesia itu ada kebiasaan, ada adat istiadat dan sebagainya. Itu saya coba rangkul dalam bentuk packaging yaitu yang disebut dengan etika norma. Ya. Jadi norma itu yang sebenarnya menjadi sumber daripada sehingga terbentuklah hukum. Ya. Hukum itu lahir dari norma, kaidah, norma keseharian, perilaku keseharian, ya. Peradaban keseharian rakyat Indonesia. Maka pada saat itu sebelum negara Indonesia itu merdeka, identiknya
kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan juga digaungkan atau sejalan dengan itu memiliki pandangan hidup yang namanya Pancasila. Terlalu jauh kita berbicara seperti itu ya, tetapi sekarang saya harus menyampaikan ini. Karena apa? Karena perbedaan pandangan baik terhadap LGBT dari sudut pandang apapun ya, ini jelas-jelas ya melahirkan satu pemikiran dan bahkan produk-produk hukum. Ya, nah, produk hukum inilah yang akhirnya merumuskan sehingga setiap warga negara, setiap bangsa yang ada di Republik Indonesia ini harus taat yang atas segala apa yang telah diputuskan. Saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan dan selalu sehat ya dalam kondisi seperti saat ini ya. Apa yang terjadi ketika kita melihat LGBT ya, atau sebutlah ada perkawinan sejenis atau ada hubungan sejenis ya, baik itu rapat bahkan diikat dalam suatu perkawinan. Ya, itu dapat dibuktikan apakah perkawinan itu ada di Indonesia, karena di Indonesia itu belum ada. Ya, artinya kalau tidak ada di Indonesia berarti norma cara berpikir rakyat Indonesia belum dapat menerima hal tersebut. Nah, apapun itu ya, baik itu di Provinsi Papua, di Provinsi Aceh, di Provinsi Bali, ya Bali yang begitu terbuka oleh karena memang sebagian besar destinasi pariwisata yang kemudian juga tentunya boleh jadi bisa menjadi satu titik temu bagi budaya-budaya lain, ya kan? Tapi Bali tetap Bali dan begitu kuat. Ya. Artinya perbedaan-perbedaan pandangan pun juga semua tentu harus bisa kita lihat ya. Yang paling atau mungkin saya bisa mencontohkan ya di Lampung ya. Provinsi Lampung itu boleh dibilang sebagai miniatur daripada Indonesia. Ya. Pengertian miniatur di sini adalah Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai ras, berbagai agama, tetapi tetap bersatu dan saling bergotong royong gitu kan. Sehingga keberagaman tersebut bisa menjadi ukuran kita apakah ya pandangan daripada keberagaman itu ada perbedaan-perbedaan terhadap LGBT ya. Contoh di Lampung itu kan pura-pura itu di pinggir jalan telah mewarnai jalan Lampung ya, misalkan di sampingnya ada gereja, di sampingnya ada masjid dan sebagainya, itu mewarnai perjalanan itu tadi sehingga menyebabkan ya keberadaan masyarakat dalam menilai sesuatu yang di hadapannya itu menjadi patokan kita bahwa ada kesalahan atau tidak. Kita jangan selalu berbicara tentang ada enggak aturan yang menentukan bahwa LGBT tersebut salah dan tidak. Kita harus mengacu kepada norma. Ya. Jadi kalau seandainya norma kehidupan kita ada sepasang yang bentuknya adalah satu laki-laki dan satu perempuan, itu adalah norma yang etis, ya, yang etik. Ya. Pengertian norma yang etik ini adalah norma yang dianggap adalah sah. Ya, artinya keberadaan atau tindakan atau pasangan tersebut merupakan pasangan yang sah. Pasangan yang sah bukan hanya sebatas daripada telah mendaftarkan di catatan sipil maupun KUA, kantor urusan agama atas pernikahannya, tetapi juga memang persyaratan untuk sahnya itu adalah ada suami, ada istri, dan suami adalah laki-laki, istri adalah wanita. Nah ini ya, kita tidak berbicara tentang agama A, agama B, agama C. Kita tidak berbicara tentang ras A, ras B, ras C. Kita tidak berbicara tentang asli bangsa Bali atau suku di Batak atau suku di Betawi, tidak bicara itu. Kita berbicara tentang rakyat Indonesia bahwa dalam kapasitas memandang tentang pasangan yang sesama jenis atau LGBT, kecenderungannya ya itu merupakan satu penyimpangan. Ya, jadi kalau ada undang-undang yang hari ini kita lihat, yaitu baru ada tentang perbuatan asusila. Perbuatan asusila di mata orang Indonesia bahwa adanya satu perbedaan atau telah terjadi pasangan yang sejenis itu berarti ada penyimpangan. Nah, apa sikap kita saat ini? Ya tentunya tidak semata-mata ya bagi kita ya harus ada yang pro dan kontra saja kita berada dalam sisi itu. Tapi saya ingin berada dalam sisi yang berbeda di antara pro dan kontra tersebut ya.
Sudah barang pasti itu sudah adanya penyimpangan dapat dilihat daripada norma kehidupan masyarakat kita yang tidak mungkin menemukan namanya yang satu pasang itu suami istri itu sesama jenis, tidak mungkin menemukan itu. Hari ini tidak ada seperti itu. Sampai kapanpun mungkin bisa saja terjadi itu karena apa? Selagi Indonesia masih ya berfalsafah Pancasila, selagi masih berideologi Pancasila, kita tidak berbicara tentang agama mana ya, tetapi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, peradaban adil. Inilah yang menjadi acuan daripada bangsa kita hari ini. Maka saya dalam ketawa ini, ketawa dengan Bambu Pasan harus menyarankan, harus men-share ya, bahwa saudara kita yang ya berpasangan sejenis itu telah mengalami penyimpangan dan merupakan pasien sakit dalam tanda kutip yang harus diobati. Ya artinya penyimpangan ini sudah barang pasti tidak merupakan sebuah keinginannya. Setiap kita kemudian menjadi laki-laki, kemudian jadi wanita, itu adalah given dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu adalah pemberian daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Laki-laki telah diberikan untuk menyukai atau berpasangan dengan wanita. Itu sudah diberikan given seperti itu. Maka saya tadi dalam prolog menyatakan ada tangan kanan, tangan kiri. Ya. Tidak mungkin tangan kanan saja karena berfungsi tangan kanan dengan tangan kiri walaupun jenisnya sama, spesimennya sama, tetapi lebih banyak fungsi-fungsinya ada satu perbedaan-perbedaan. Begitu juga suami dan istri merupakan satu penyeimbang. Keseimbangan ini tidak boleh terganggu. Itulah di mata norma Pancasila yang di negeri kita saat ini. Maka dalam norma Pancasila itu kemanusiaan yang adil, ya keadilan harus kita tegakkan. Ketika kita melihat daripada penyimpangan tersebut, maka penyimpangan itu harus dikembalikan ya kepada norma kaidah kita untuk direhabilitasi. Jadi bukan direvitalisasi. Kalau direvitalisasi wujudnya adalah lebih kepada barang ya. Tetapi kalau rehabilitasi itu bisa barang, bisa juga kita sendiri manusia. Artinya apa? Direhab kembali atau dikembalikan ya kepada hasananya, kepada normanya, bahwa laki-laki harus berpasangan dengan wanita dan sebagainya, bahwa penyimpangan itu oleh karena apa, maka ini adalah tugas negara. Sesungguhnya ini adalah tugas negara. Jadi tidak kita mencemooh daripada lesbi tadi itu, tapi tidak juga sebaliknya kita mendukung atau mensupport perbuatan perkawinan yang sejenis itu. Tetapi ini tugas negara, selain daripada harus membentuk sebuah undang-undang ya, dan undang-undang itu juga tentunya berada di dalam parlemen kita, dan parlemen kita juga begitu kaya dengan konfigurasi kekuatan partai politik, dan kekayaan itu tidak sebesar daripada kekayaan rakyat Republik Indonesia yang begitu banyak majemuk rasnya, yang begitu banyak agamanya, yang begitu dan sebagainya dan sebagainya. Maka dibandingkan dengan konfigurasi perbedaan yang ada di parlemen, jauh lebih simpel ya, hanya kadang dari partai politik tidaklah mungkin ya. Tidaklah mungkin tentunya perbedaan-perbedaan yang lebih simpel ini sulit untuk menegakkan keadilan. Bagaimana cara menegakkan keadilannya kepada DPR itu adalah membentuk sebuah peraturan dan perundang-undangan yang jelas ya, yang tegas dan etis ya. Artinya perundang-undangan itu sesuai dengan kaidah dan norma masyarakat, segera dibentuk itu sehingga berkurang atau dapat meminimalisir daripada keberadaan antara perbuatan lesbi maupun gay tadi yang terikat di dalam perkawinan. Nah, kita sebagai bangsa juga tidak harus menjauhi diri kita atau tidak berantipati dengan hal tersebut. Tetapi juga jangan sekali-kali kita membiasakan atau membentuk hal kita yang permisif ya, bahwa keadaan ini bukan adalah keadaan yang harus menjadi satu hal yang harus dijauhi. Jadi kita segera bangun bersama-sama, berikan satu penjelasan ya, bahwa setiap orang itu perlu diperbaiki, direhab ya, diobati ya. Jadi sekali lagi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tanya jawab ini, maka kepada publik, kepada saudara-saudaraku sekalian ya, ini adalah persoalan bangsa ya. Mari kita bangun ya, sehingga bangsa kita ini terus ya melaksanakan keberlangsungan kehidupan, sehingga dalam tujuan bernegara kita menjadi bangsa yang tidak ya hanya mengandalkan kepada beberapa gelintir orang untuk memegang kekuasaan, tetapi kita semua juga bisa emoh ya, ada aware, ada perhatian, ada atensi dengan keberadaan ini,
sehingga tetap norma kita terjaga, tetapi tidak ada siapapun orang yang terlukai. Ya, sekali lagi, bahwa pasangan tersebut telah terjadi penyimpangan menurut saya, tetapi juga tidak mesti dijauhi dan kemudian perlu diobati. Saya berkeyakinan akan dapat diobati hal ini. Ya, demikian dari kami. Ya, terima kasih sekali lagi. Sukses untuk kita semua. Ya, salam hangat dan sampai jumpa dalam episode kita selanjutnya.